Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Kamil dan komputer di Pelatihan PPKD Jakarta Selatan. Malam ini saya akan menjelaskan fungsi dari perangkat penyusun jaringan, yaitu ada router, satu lagi switch, dan juga yang terakhir adalah access point atau radio wireless. Oke, mari kita lihat. Fungsi dari perangkat penyusun komputer yang pertama itu adalah router. Router adalah perangkat komputer yang memiliki fungsi sebagai satu penghubung antar jaringan internet atau network. Ini bisa juga penghubung antar jaringan atau ISP lain. Jadi satu router itu ada dua ISP. Dari dua ISP itu nanti IP-nya beda-beda sesuai dari IP ISP tersebut. Oke, yang kedua menghubung ke banyak perangkat. Jadinya dia bisa sebagai perantara atau penghubung dari beberapa perangkat komputer yang berbeda divisi atau yang sesuai dengan ketentuan yang ada di perusahaan. Yang ketiga, menghubungkan lokal ke internet atau router gateway. Maksudnya apa sih? Maksudnya dari lokal nih, komputer lokal yang ada di suatu sekolah ataupun UMKM nanti bisa terhubung ke internet dengan router gateway atau gerbang internet. Nanti itu disetting lagi sesuai konfigurasi yang ada di routernya dan juga sesuai dari IP yang ada di ISP-nya. Oke, selanjutnya mencari jalur terbaik best path atau jalur tercepat dan terbaik. Maksudnya apa sih? Ini udah masuk ke ISP ya, dari layanan internet yang sesuai atau yang digunakan. Darinya pengiriman atau penerimaan data atau informasi akan lebih cepat, disesuaikan dengan jalur terbaik atau tercepat dari sebuah proses dalam pengiriman data. Router sendiri memiliki CAM atau Cable Address Content dan Routing Table, berguna untuk meneruskan frame itu data pengirim dan penerima dari suatu komputer atau perangkat yang lain. Router ini termasuk OSI layer ketiga atau internet. Untuk contoh dari router ini menggunakan router Mikrotik RB951UI. Ini udah support WiFi ya teman-teman. LAN plus WiFi, jadinya lebih cocok untuk digunakan di komputer. Soalnya udah ada WiFi yang dapat digunakan di smartphone atau HP kita. Dia memiliki 5 buah port internet, 1 buah port USB, 1 buah port untuk power. Switch merupakan perangkat komputer yang perannya mirip seperti hub, sebagai bridge atau jembatan penghubung antara komputer satu dengan komputer yang lain. Switch ini memiliki cam juga seperti router, yaitu kabel address content, berguna untuk meneruskan frame, data penerima, dan data pengirim. Switch juga dapat menentukan ke port mana frame itu diteruskan. Jadinya switch itu bisa kita atur atau kita setting sesuai bagian atau divisi. Contohnya divisi finance atau divisi keuangan tidak bisa diakses oleh divisi IT atau divisi user. Jadinya lebih aman dari sisi data maupun dari sisi keamanannya. Jadinya hanya bisa diakses oleh user finance dan juga user HRD. Switch memiliki fungsi sebagai satu repeater atau penguat sinyal pada jaringan. Yang kedua itu konstrator, penghubung beberapa komputer dalam satu jaringan atau lebih dan mengatur divisi mana jaringan itu boleh diakses. Switch ada yang manage yang dapat dikonfigurasi dan juga ada yang unmanaged tidak dapat dikonfigurasi. Switch ini masuk ke OSI layer kedua yaitu data link. Oke, ini salah satu contoh dari switch manage Ruiji ES2059C. Dia ini switch ini memiliki 5 buah port internet. Kategorinya itu GB dengan kecepatan 1000 Mbps atau 1 GB. Switch ini manage atau dapat dikonfigurasi sesuai dengan apa yang diinginkan atau sesuai dengan divisi-divisi atau bagian-bagian yang diinginkan suatu perusahaan. Selanjutnya untuk contoh switch ini
Tipenya TP-Link SF1016D. Kode dari 1016 itu untuk jumlah port yang ada dari switch ini. Switch ini memiliki 16 buah port Ethernet dengan 8 indikator. Nanti pada saat menyala, indikator dari port itu akan kedip-kedip berwarna kuning. Memiliki satu buah port untuk power, kategorinya termasuk ke fast internet dengan kecepatan 100 Mbps. Switch ini termasuk unmanaged, tidak dapat atau tidak perlu dikonfigurasi dikarenakan udah auto dari bawaan TP-Link-nya. Jadi udah bisa mengatur dirinya sendiri tanpa perlu dikonfigurasi. Yang ketiga itu access point atau radio wireless. Access point ini memiliki fungsi sebagai peralatan atau jaringan LAN dan wireless atau Wi-Fi kepada perangkat yang support mendukung sinyal Wi-Fi. Kedua itu gelombang elektromagnetiknya di frekuensi 5 GHz dan 2,4 GHz. Yang ketiga itu access point merubah frame internet ke wireless yang akan ditangkap oleh perangkat yang support dengan Wi-Fi sebagai penghubung secara wireless kepada perangkat yang mendukung. Fungsi access point ini sebagai penyebar dari jaringan LAN atau kabel ke jaringan wireless atau Wi-Fi. Nanti sinyalnya akan ditangkap oleh perangkat seperti smartphone kita, nantinya bisa diakses tanpa menggunakan kabel. Access point ini termasuk ke layer pertama yaitu fisikal atau perangkat. Contoh dari radio wireless atau access point TP-Link WR840EV. Dia memiliki 5 buah port Ethernet, 1 buah port untuk power, kecepatannya sampai dengan 300 Mbps. Memiliki antena sebagai pemancar sinyal Wi-Fi yang akan ditangkap oleh device yang mendukung. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih.